Oke, kembali lagi dengan saya Chris Tepu di sini. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya tentang iPhone series terbaru yang baru saja dirilis oleh Apple. Ya, apakah itu? Pasti teman-teman semua sudah tahu ya. iPhone ini dirilis bulan April beberapa hari yang lalu ya. Dan ini cukup gempar karena yang saya tahu tentang iPhone ini di mana produk iPhone ini dijual dengan harga yang miring. Oke, langsung aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan kasih like kalau kalian suka video ini. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like... Ya, iPhone yang dimaksud adalah iPhone SE 2020 yang baru saja dirilis oleh Apple beberapa hari yang lalu. Sebenarnya Apple juga sudah pernah sounding, sudah pernah branding juga tentang iPhone SE yang pertama, tapi entah kenapa iPhone SE yang pertama itu tidak rilis di Indonesia. Ya, secara resmi kita kalau mau beli iPhone SE ya kita tidak beli di Indonesia, ya bisa beli di Singapura, di Malaysia, hanya di Indonesia saja waktu itu tidak dirilis. Nah, tapi ada isu terbaru ini mengenai iPhone SE tahun 2020 atau generasi yang kedua, di mana iPhone SE ini akan kemungkinan besar dirilis di Indonesia, ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas tentang iPhone SE ini? Oke, mari kita sama-sama bahas. Poin yang pertama yang akan saya bahas ini adalah tentang spesifikasinya. Dimana yang kita tahu iPhone SE ini adalah iPhone low budget. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, iPhone SE ini yang pertama sudah dilengkapi tentunya dengan iOS 13 ya. Kemudian yang paling mengejutkan adalah chipsetnya adalah chipset Apple A13 Bionic ya. Artinya iPhone SE 2020 ini akan setara dengan iPhone 11 Pro. Secara chipsetnya akan setara dengan iPhone kelas tinggi ya. Sekarang ini iPhone 11 yang kita tahu adalah iPhone terbaru yang dimiliki oleh Apple dengan kapasitas yang sangat mumpuni. Nah, iPhone SE akan dilengkapi dengan chipset Apple A13 Bionic. Ini cukup mengejutkan karena iPad Pro yang kemarin kita rilis saja belum masuk ke dalam chipset 13 Bionic, dan ini adalah kabar-kabar yang sangat-sangat pasti sudah ditunggu-tunggu ya oleh kita semua. Nah, kemudian GPU-nya sudah Apple GPU 4-core grafis ya, jadi sudah cukup tinggi. Untuk internal memorinya sendiri yang akan tersedia yaitu 64 GB, 128 dan 256 GB ya. Jadi untuk yang 32 sudah tidak akan ada lagi ya untuk iPhone SE. Kemudian layarnya diperkirakan sudah pasti akan 4,7 inch ya. Kemudian juga kamera utama itu sebesar 12 megapiksel. Kamera depannya juga cukup tinggi, teman-teman, yaitu sebesar 7 megapiksel. Baterainya sendiri memang baterainya tidak punya kapasitas yang tinggi ya. Biasanya iPhone memang ya seperti itu. Hanya 1821 mAh saja. Kemudian untuk warna yang tersedia ada warna putih, merah, dan hitam, teman-teman. Jadi untuk variasi warnanya ada 3 di sini. Apple juga memunculkan warna merah ya, yang saya dengar untuk penjualan iPhone SE dengan warna merah itu sebagian besar penjualannya akan disumbangkan untuk menangani kasus COVID-19 ya, teman-teman ya. Jadi Apple ingin berdonasi untuk mengatasi pandemik yang saat ini sedang terjadi. Nah, ini adalah sebuah kabar yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah soal harganya, teman-teman.
Nah, untuk harganya sendiri, iPhone SE pasti selalu diselimuti dengan berita bahwa iPhone low budget. Ya, namun yang kita akan review juga saat ini iPhone SE tahun 2020 memiliki harga yang cukup signifikan, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, teman-teman. Ya, karena mengingat tadi yang saya sampaikan mengenai spesifikasi iPhone, ternyata tidak main-main mengeluarkan iPhone SE ini. Ya, jadi kalau berbicara tentang harga iPhone sendiri, kalau di situs resminya di apple.com, kapasitas 64 GB itu akan masuk ke dalam harga $399. Atau kalau kita masukkan ke dalam kurs saat ini, saya ambil kurs 15.504, itu masuk ke dalam harga 6,2 juta. Untuk iPhone SE 2020 dengan kapasitas 128 GB itu masuk di range harga $449 atau seharga Rp7.100.000. iPhone SE 2020 untuk kapasitas 256 GB itu akan masuk dengan harga $549 atau dirupiahkan menjadi 8,7 juta rupiah. Ya, mungkin iPhone SE ini bisa jadi spesifikasi atau referensi bagi teman-teman yang ingin mengupgrade iPhone, atau ya mungkin iPhone SE ini cocok bagi kita yang ingin upgrade dari iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Ya, mungkin ini sudah setara dengan iPhone 8 ya saat ini. iPhone SE ini sudah setara lah dengan iPhone 8. Jadi saya rasa untuk teman-teman yang punya iPhone 8, saya rasa punya option lah ya, mau beli atau tidak iPhone SE ini, atau mau diupdate atau tidak sama sekali gitu ya. Jadi mungkin ini referensi yang cocok, yang pas untuk teman-teman yang ingin upgrade dari iPhone 6, 6s, 7, 7 Plus. Ya, teman-teman. Spesifikasi harga sudah saya sampaikan tadi, tapi teman-teman, dari spesifikasi harga yang tadi saya sampaikan itu belum fixed price di Indonesia karena itu belum terhitung pajak, biaya pengiriman dan segala macam. Mengingat kondisi Indonesia saat ini, negara kita dalam kondisi pandemi, belum bisa dipastikan kapan iPhone SE ini bisa launching di Indonesia, bisa dirilis di Indonesia. Ya, jadi teman-teman, saya juga belum bisa memastikan kapan barang ini bisa keluar, tapi untuk prediksinya sendiri mungkin akan keluar di akhir tahun 2020. Oke, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang iPhone SE ini ya. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri ketika rilis apakah teman-teman sendiri ingin membeli iPhone SE ini. Ya, kalau saya sendiri, saya punya rencana untuk membeli ya, walaupun saat ini saya bingung mau beli di Singapura atau tunggu di Indonesia karena kondisi negara kita saat ini sih ya pasti teman-teman tahu ya. Tapi saya sendiri, saya pengen beli ya, karena iPhone yang saya gunakan saat ini adalah iPhone 7 Plus. Saya rasa ini juga sudah waktunya untuk di-upgrade menjadi iPhone SE ya. Ini pertama kalinya saya untuk membeli iPhone SE. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan hari ini mengenai iPhone SE 2020 sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian berikan like, nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu saya untuk memperbesar channel saya, bantu saya untuk membuat video-video yang selanjutnya. Saya rasa subscribe itu gratis teman-teman ya. Jadi bantu saya untuk subscribe. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Chris Sitebo, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.